Hingga pada suatu hari, dia membaca tulisan pria itu. Aku tidak tertarik pada manusia adalah sebuah cerpen yang berisi surat seseorang kepada sahabatnya. Dia membacanya berulang-ulang, merasa seperti sedang membaca tulisannya sendiri di masa muda. Begitu emosional, begitu jujur, sekaligus begitu arogan. Semua mahasiswa harus membuat ulang tulisan mereka, dan ketika pria itu mengumpulkan tugasnya, dia bertanya, "Kenapa kau tidak tertarik pada manusia? Bukankah ada begitu banyak keindahan di dunia ini, tapi tidak ada yang seindah manusia?" Pria itu memandangnya dengan heran. Manusia itu keberadaannya cuma seperti ilusi. Jawabnya dengan raut muka "mind your own business." Dan itu menyakitimu? Siapa tidak? Dia memberi A+ pada pekerjaan pria itu, dan diskusi semacam itu lebih sering terjadi. Dia tidak pernah menyangka bahwa apa yang semula dikiranya sebagai sesuatu yang cuma akan lewat sekilas, sesuatu yang kelihatan tidak berarti, bisa menjadi sesuatu yang mempengaruhi hidupnya. Mungkin begitulah cara takdir berjalan. Diam-diam, perlahan-lahan, mengendap-endap, dan mungkin pada waktu yang lain menyergap dengan cepat dan tidak bisa dihindari. Dia menyaksikannya menjadi dewasa melalui tulisan-tulisannya. Mula-mula, dia hanya biji yang jatuh dari pohon, bergulir tak tentu arah oleh kontur lingkungan yang berantakan, ditimbun tanpa rencana oleh tanah. Daun-daun kering, ranting-ranting, dan segala macam kotoran. Di sana dia diam, mengumpulkan tenaga untuk memecah kulit bijinya yang keras, menggeliat kesakitan ketika tunasnya yang lemah, berusaha menemukan jalan di sela padatnya tanah untuk melihat matahari. Dan akarnya yang keras kepala menyerap kelembaban. Dia menyaksikan tunas itu tumbuh dari hari ke hari, menggeliat, menggelepar, tapi semakin kuat, semakin keras kepala, tumbuh, semakin menjulang, sekaligus mencengkeram semakin dalam. Dia menyaksikannya babak belur, menangis, dan tertawa menemukan jati diri. Terkadang, ketika memandanginya yang sedang tidur, biasanya pria itu pamit tidur sambil berkata, "Begitu bangun nanti aku akan memelukmu." Biasanya pula, dia selalu sudah pergi sebelum pria itu bangun. Tapi sebelum pergi, dia selalu memandanginya. Dia mengingatkannya pada putranya. Dia sering memandanginya seakan pria itu adalah putra yang tidak pernah dia miliki. Dia menderita suatu penyakit di jantungnya. Dia pernah mengandung sekali saat umurnya 24 tahun. Anaknya lahir prematur dan meninggal hanya sehari setelah dilahirkan. Dia sendiri tidak tahu tentang kelahiran itu. Waktu itu dia sedang sakit, tidak sadar selama beberapa hari. Dokter melakukan sesuatu padanya. Dia tidak tahu apa, tidak ada yang bicarakan itu dengannya. Dan bayi itu lahir. Dia tidak pernah melihatnya. Dia tidak tahu apa wajahnya mirip dengan dirinya atau suaminya. Dia tidak tahu apa warna rambut dan matanya. Sekeras apapun dia mencoba membayangkannya, dia tahu itu hanyalah sosok yang direka-reka dan bukan benar-benar putranya. Ketika dia sudah bisa memahami apa yang terjadi, dia menyadari kenyataan bahwa dia tidak akan bisa melahirkan anaknya sendiri, bahwa selamanya tidak akan ada sesuatu yang menjadi bayangannya. Selamanya dia akan selalu menjadi sosok yang utuh, tidak terbelah, yang dari rongga-rongga tubuhnya tidak akan keluar apa-apa kecuali kekosongan. Pria itu entah bagaimana mengingatkannya pada anaknya. Melihatnya tidur, dia berpikir barangkali seperti itulah putranya tidur. Dia sering menatapinya, mengelus rambutnya. "Kamu bayi yang besar," katanya. Pria itu begitu banyak bicara dan begitu banyak tingkah kalau sedang bangun. Dia melakukan segala hal dengan penuh semangat dan energi, termasuk ketika mencumbunya. Tapi
Tapi saat dia tidur, dia kelihatan begitu manis dan lucu, seperti bayi. Pria itu tidak suka disebut bayi, tapi dia tetap menyebutnya bayiku. Di lain pihak, dia tetap menghormati suaminya, tetap memandang pernikahan mereka sebagai sesuatu yang suci. Tapi di sisi lain, dia mengambil jarak darinya, memberinya alasan dan kesempatan untuk meninggalkannya. Mereka berbicara dengan bahasa yang sopan satu sama lain, membiarkan tata krama menutupi pudarnya cinta kasih mereka, sekaligus membantu mengkristalkannya menjadi nyaris abadi. Suaminya tidak dapat meninggalkan dirinya sebagaimana dia juga tidak dapat meninggalkan suaminya. Dia menerima itu sebagai sebuah konsekuensi dari hidup. Dia melihat pria itu, kekasihnya, mencintainya dengan cara sebagaimana seorang pecinta muda, dengan cinta yang alami, tulus, sekaligus begitu berkobar-kobar. Pria itu mengutip percakapan-percakapan mereka dalam tulisan-tulisannya. Puisi-puisinya ditulis untuknya. Dia benar-benar seperti pohon, tumbuh begitu tinggi sekaligus menancap begitu dalam, kelihatan begitu jauh, tapi juga begitu dekat. Ketika meninggalkannya, dia tidak punya niat apa-apa selain memikirkan kebaikan pria itu. Kau pergi karena aku membuatmu bosan, karena aku tidak terlalu cerdas untukmu. Pria itu bertanya saat dia mengucapkan selamat tinggal. Kau luar biasa menarik dan luar biasa cerdas sayangku, jawabnya. Tidak ada yang salah dengan dirimu, tapi aku hanyalah pulau kecil. Seorang pria sepertimu seharusnya memiliki dataran yang luas untuk berpijak. Bahkan kalau perlu, dia membangun semestanya sendiri. Di pulau kecil, kamu tidak akan tumbuh menjadi kuat. Aku tidak mengerti, kau akan mengerti. Aku cinta padamu, aku sungguh-sungguh cinta padamu, kata pria itu sambil memeluknya. Malam itu habis dengan cara yang sama seperti malam ketika mereka pertama kali menjalin cinta. Tapi saat dia pergi di pagi buta, dia melihat pria itu, kekasihnya, menangis dalam tidurnya.